Oke ya, ini sudah sampai Hotel Java Heritage setelah perjalanan cukup jauh, karena kita juga berhenti beberapa kali sih ya. Mungkin kalau nggak berhenti ya kira-kira 7 jam ya. Jadi ini sekarang pukul 11.40, sudah sampai akan beristirahat ya. Tadi perjalanannya mudiknya ini, arus mudiknya belum terlihat tadi ya kalau kita dalam perjalanan. Jadi ini lancar banget ya. Dan kita akan lanjutkan dengan perjalanan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke ya, saya mau istirahat. Oke. Anak sekarang gitu, kalau kita lihat berita-berita itu cukup mengejutkan kita gitu ya, melakukan berbagai tindak pidana ya, perundungan mulai dari bentuk-bentuk fisik kekerasan sampai bentuk-bentuk lainnya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Bapak Ibu semuanya, kok anak yang sudah pelaku kejam yang melakukan kekerasan, kenapa Kemen PPA, KPAI tetap hadir untuk melindungi anak-anak tersebut? Nah, itulah mandat dari undang-undang. Nah, oleh karena itu mungkin kita butuh juga bagaimana Permendikbud 82 misalnya, ini Kemendikbud punya Permendikbud 82 tahun 2015 yang sebenarnya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam satuan pendidikan. Sayangnya sekolah-sekolah maupun dinas pendidikan jarang yang tahu itu. Nah, sementara Kementerian Agama sebenarnya hanya punya satu, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 untuk kekerasan seksual. Kemendikbud lebih punya semuanya ya untuk ngelindungin. Tapi ketika tidak dipahami kemudian menjadi sulit juga. Terakhir, saya ingin tertarik dengan Bu Bintang tadi menyinggung soal keberlanjutan pendidikan ya. Ketika anak berkonflik dengan hukum, maka umumnya memang terancam drop out, itu udah pasti. Bahkan dalam proses pemeriksaan aja udah dikeluarin. Nah, minimnya perspektif perlindungan anak di kalangan pendidik maupun pejabat di lingkungan dinas pendidikan itu akhirnya membuat anak-anak berhadapan dengan hukum ini kehilangan hak atas pendidikan. Bahkan saya pernah nangani satu anak di salah satu SMA negeri di Jakarta Utara, sudah dipulihkan oleh dinas sosial. Dia bisa ikut jarak jauh dan ujian, tapi kemudian ada satu guru senior dalam rapat kenaikan kelas menyatakan anak itu sebenarnya adalah ngomong buruk si anak, padahal dinsosnya sudah berupaya membangun mental kembali. Tiba-tiba seluruh guru, oh kalau kayak gitu padahal nilainya itu baik-baik aja, tiba-tiba seluruh guru mengubah anak ini menjadi tidak naik kelas. Nah, ini perspektif-perspektif yang kayak gini ini masih kuat kental di kalangan pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini ya saya masih berada di White House de Noailles milik Andi Noya. Nah, di sini saya nih pada video kali ini mau menguraikan ya kegiatan kemarin ya yang sangat padat
pada tanggal 15 April tahun 2022. Nah, ini sebenarnya acara ini bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Nah, ini ada kunjungan kerja Ibu Menteri dengan jajarannya tentu ke beberapa titik. Yang pertama, untuk acara pertama adalah kami sebenarnya datang malam hari pada tanggal 14 April ya, atau Jumat itu sampai di sini mungkin sudah tengah malam ya. Nah, acara sendiri baru dimulai 15 April atau hari Sabtunya, esok harinya, yaitu pada pukul 9. Di sini tuh ada ruang pertemuan milik Andi Noya tentunya di dalam satu kompleks di dalam rumahnya ini ya. Kira-kira 1 hektar ini mungkin luasnya dari ujung ke ujung. Dan di sana ada FGD ya, Focus Group Discussion terkait dengan perlindungan khusus anak, terutama untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, itu di jam 9 pagi, berlangsung hingga pukul 12, lalu istirahat sekitar 1 jam, dan mulai deh kunjungan kerja. Sebelumnya ya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, FGD atau Focus Group Discussion sendiri berlangsung tadi saya sebutkan dari jam 9 sampai 12. Ini dihadiri oleh siapa saja? Tentu oleh Ibu Menteri ya, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, kemudian dengan jajarannya ya, termasuk Deputi, Asdep itu sudah hadir lah ya, banyak sekali memang dari KPPA yang hadir. Kemudian ada ibu-ibu PKK ya dari 20 RT katanya di sini ya, di sekitar sini tuh kemarin hadir ya, berseragam mereka. Lalu ada Bapak Bupati, ada Ketua Penggerak PKK gitu ya, dan juga ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas ya. Ini ruangan kira-kira 60 orang ya, dan ada narasumber ya. Narasumber ada dari KPAI Ibu Dian, ada dari namanya Polri ya, Kepolisian Republik Indonesia itu Ibu Rita yang hadir. Nah, lalu saya sendiri jadi narasumber sebagai pemerhati anak untuk bicara disiplin positif. Nah, rencananya memang akan didiskusikan nanti saat kunjungan sekolah. Walaupun sebenarnya pada saat FGD ya ikut urun rembuk juga gitu. Kita saling ya, namanya juga FGD, tentu semua orang bisa boleh mengungkapkan, dan siapa yang kemudian mengatur jalannya FGD ini ya difasilitatori oleh Pak Andi Noya sendiri ya. Cukup hidup ya, karena penuh dengan canda juga, dan semua hampir tuh memang aktif ya. Ini sesuatu yang sungguh menarik, dan ada kasus yang dibahas. Memang kasus di sini yang seorang anak perempuan ya yang mengalami kekerasan seksual dari lima laki-laki dewasa. Itu juga bagaimana perlindungan untuk anak korban ini itu dibicarakan ya. FGD begitu sangat menarik, banyak masukan dari berbagai sisi, dan ini pasti akan ada rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Oke ya, kita akan bicara kunjungan yang berikutnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, selanjutnya itu habis FGD, Bu Menteri melakukan kunjungan ke pondok pesantren. Tidak jauh dari sini ya, dari pondok pesantren itu sebenarnya memberikan bingkisan saja sih ya ke sana, ketemu dengan pimpinan pondok, ngobrol sebentar, lalu kami melanjutkan perjalanan ke SMP Negeri 3 di SMK Negeri 3 Patik ya. Itu dia letaknya Patik Raja, jauh juga sih dari lokasi pondok pesantren itu ke sana, cukup jauh, dan di sana itu ada penandatanganan fakta integritas ya. Jadi terkait dengan perkawinan anak, berencana bahwa menurunkan angka perkawinan anak ya Kabupaten Banyumas. Jadi ada bupati, kemudian di situ ada banyak pihak ya, ada pihak sekolah mulai dari sekolah, madrasah, kemudian juga ada dari MUI ya, di situ kemarin ada, pokoknya banyak pihak lah ya, dan itu disaksikan Bu Menteri gitu ya, fakta integritas dengan Pak Bupati serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Itu sangat ramai banget ya, dan diisi oleh anak-anak yang menari flash mob ya, dan juga ada tari tradisional yang lainnya. Pokoknya meriah banget.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan beberapa kata-kata untuk menyemangati suasana mulai redup sore hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Beli pepaya di pasar, rasanya enak, tiada lawan. Senangnya hati saya bertemu Bapak Ibu sekalian. Bapak Bupati Banyumas dan Ketua Tim Penggerak PKK Banyumas yang kami hormati. Demikian juga terima kasih banyak Pak Agino ya beserta Ibu Uki dengan setia mendampingi kami untuk berbagai kegiatan di Banyumas ini. Saya lupa menyapa Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, demikian juga Bu Retno, Ibu Kadis P3AKB. Sore hari ini sebenarnya ada triple Retno hari ini. Bapak Ibu, para undangan, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan, tentu sore hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa berada di tengah-tengah acara yang luar biasa ini. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Bupati terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur ya, Bapak Ganjar Pranowo.
tadi terkait dengan jokowi bocah, kemudian banyak sekali inovasi-inovasi khususnya kalau berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Memang banyak inovasi yang sudah dilakukan di Jawa Tengah. Tidak demikian juga banyak yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati Banyumas beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Semua anak-anak dilibatkan melakukan pengomposan. Nah, ketika pengomposan itu akan dilakukan, semua diwajibkan bawa kompos dengan berat sekitar 2 kilo. Tetapi ada anak yang lupa. Lalu anak yang lupa ini dia mendapatkan hukuman yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran dan tidak ada hubungannya dengan upaya memberikan efek jera atau setidaknya memberi pembelajaran konsekuensi pada anak ini. Jadi anak ini seharusnya bisa kita hukum atau kita beri sanksi dengan cara adalah besok kamu bawa 2, sekarang bantuin teman-temanmu ngompos, besok temanmu bawa 1, kamu bawa 2. Datang lebih pagi, kita masuk jam 7, maka kamu datang jam 6.15 bersama ibu temenin kamu ngompos. Nah, dengan begitu maka anak akan belajar, jangan sampai lupa lagi, nanti berangkat pagi, nanti bawa komposnya lebih dari 1. Tapi apa yang dilakukan si guru? Anak ini diberi sanksi menjilat WC sebanyak 12 kali. Pada jilatan keempat anak ini muntah, dan sejak itu tiap mau masuk gerbang sekolah dia muntah. Dia mengalami trauma. Bapak Ibu tidak mukul. Si ibu guru ini sama sekali tidak menyentuh tubuh anak, tapi dia memberikan tekanan psikologi kepada anak. Nah, ini yang tidak boleh. Kasus lain misalnya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, yang paling sering dilakukan adalah squat jump, push up. Satu lagi lari keliling lapangan ketika anak kita terlambat. Apakah tidak ada cara lain untuk memberikan pendidikan atau mengedukasi anak-anak untuk tidak terlambat? Tapi yang dilakukan itu akhirnya membahayakan. Kasus di Mojokerto, anaknya lumpuh setelah melakukan squat jump selama sebanyak 90 kali. Lalu ada satu kasus lagi, dia 8 tahun umurnya, setelah push up sebanyak 30 kali, anak itu pun esok harinya lumpuh. Lalu di Manado, anak itu disuruh keliling lapangan 20 kali putaran karena dia terlambat. Ternyata dia punya penyakit jantung. Putaran yang kelima dia terjatuh, dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan meninggal dunia. Nah, itu yang kita tidak perkenankan. Itu tidak bersifat edukasi, dan itu seperti membalas dendam, dan itu membangun pola-pola kekerasan kepada anak-anak kita. Jadi anak boleh salah, bisa salah, tapi harus kita beri kesempatan memperbaiki diri dengan cara yang bersifat edukasi. Itu Bapak Ibu yang disebut dengan disiplin positif. Terima kasih Bu Retno. Lalu Bu Menteri menarik banget loh, Bu Menteri Bintang Puspayoga ini melibatkan yang lain, misalnya kami tim yang hadir itu untuk ikut menjawab. Saya kebetulan ikut menjawab tentang disiplin positif yang ditanyakan gitu. Jadi kalau menerapkan disiplin positif, lalu bagaimana dengan anak-anak yang memang bandel banget nih, nggak bisa dilakukan pola-pola pendisiplinan secara positif ya. Padahal namanya lembaga pendidikan gitu ya, kita memang harus melakukan hal tadi ya, bagaimana mendisiplinkan anak tapi tanpa kekerasan. Dan ada dialog tentang itu, dan juga banyak ya pertanyaan yang lainnya, dan Bu Menteri sangat menurut saya sangat terlihat humble banget ya, dan beliau betul-betul yang melibatkan orang-orang yang hadir sesuai dengan kapasitasnya. Itu memang diberikan waktu oleh beliau untuk ikut menjawab ya. Menurut saya itu sesuatu yang sangat menarik ya, jadi hidup banget gitu suasananya, rame banget loh, padahal yang hadir mungkin ratusan orang sebenarnya saat itu di aula itu, tapi suasananya kemudian menjadi hangat, cair ya, dan ditutup dengan penandatanganan fakta integritas ya. Itu dari sana memang Bu Menteri kemudian dengan rombongan ini menuju ke lokasi, yaitu peresmian Puspaga, Pusat Pendidikan Keluarga ya di sana. Tapi saya tuh nggak ikut ke sana karena harus mengambil barang-barang saya di Hotel Java Heritage. Saya akan pindah nginapnya tidak di situ tapi di
rumah Bu Andi Noya dan keluarga ya, sehingga saya dengan tim kemudian berkemas di hotel keluar, sempat berbuka puasa kami di Purwokerto ya, di kota Purwokertonya dengan soto yang sangat terkenal di sana, udah enak banget deh. Terus setelah itu kami baru deh menuju ke sini, dan di sini datang sudah cukup malam ya, mungkin jam 8-an. Setelah itu kami beristirahat ya, beristirahat sampai pagi ya, dan hari ini kita akan kembali ke Jakarta bermacet-macetan. Oke ya, demikian video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Jika belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.